Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Pada kali ini kita belajar ilmu nahwu shorof. Kenapa banyak orang mengalami kesulitan belajar ilmu nahwu shorof? Karena kami menyadari banyak orang hanya mempelajari teori-teorinya saja, sedangkan prakteknya jarang sekali dilaksanakan. Ilmu nahwu shorof seyogianya dilaksanakan dengan tidak membebani peserta didik dengan hafalan-hafalan tentang teori-teori ilmu nahwu shorof saja. Menurut kami cukuplah teori-teori itu dimengerti dan dipahami oleh peserta didik, dan peserta didik lebih banyak diajak langsung ditunjukkan bagaimana penerapan teori-teori itu pada teks-teks ayat-ayat Al-Quran, kitab hadis, dan kitab-kitab buku-buku berbahasa Arab gundul. Tentang hal di atas, praktek yang dilakukan kami adalah belajar menulis, memerintahkan para santri untuk membawa Al-Quran dan kitab hadis atau kitab buku berbahasa Arab gundul. Dan setiap kali kami menjelaskan suatu teori tentang ilmu nahwu dan shorof, maka kami mengajak langsung menunjukkan pada santri-santri tentang penerapan teori-teori teks-teks ayat-ayat Al-Quran, kitab hadis, atau kitab-kitab buku berbahasa Arab gundul lainnya. Dengan cara demikian, maka menurut penulis tidak ada kesengajaan antara teori dan praktek. Tidak ada kesenjangan, maksud Al-Fakir, antara teori dan praktek. Tidak seperti yang banyak kita temukan selama ini, bahwa banyak di antara para pesantri telah mempelajari, mengetahui, dan menguasai teori tentang mubtada dan khobar atau tentang fi'il dan fa'il. Tetapi ketika mereka menghadapi teks-teks ayat-ayat Al-Quran dan kitab hadis atau kitab berbahasa Arab gundul lainnya, mereka bingung tidak mengetahui bagaimana dan mana mubtada dan khobar, dan bagaimana dan mana fi'il dan fa'il. Maka oleh karena itu, peserta didik tidak sekaligus langsung ditunjukkan tentang bagaimana penerapan teori, tetapi diajak praktek langsung bahasa Arab gundul lainnya. Misalnya ketika mempelajari teori tentang mubtada dan khobar, kepada para peserta didik dikemukakan contoh Zaidun qaimun, dan ketika mempelajari teori tentang fi'il dan fa'il, pada peserta didik dikemukakan contoh qoma Zaidun saja. Itu saja. Menyadari medan aplikasi penerapan ilmu dan nahwu shorof seperti di atas, maka kami menerapkan peserta didik atau para santri harus dibekali dan diperkaya dengan kosakata atau mufrodat bahasa Arab yang diambil dari Al-Quran dan kitab hadis atau kitab buku berbahasa Arab gundul lainnya. Oleh karena untuk bisa memahami maksud teks-teks ayat Al-Quran dan kitab hadis dan kitab-kitab buku berbahasa Arab gundul lainnya, itu tidak hanya harus dikuasai ilmu nahwu shorof, tetapi harus kita pula ketahui arti setiap kata bacaan kalimat tersebut yang terdapat pada teks-teks itu. Maka kami mengajarkan untuk memberikan para santri wajib menghafal 3 sampai 6 mufrodat dalam 1 minggu. Nah, 3 dikali 1 minggu, 3 kali 3 mufrodat dalam 1 minggu, maka dalam 1 bulan 3 kali 4, yakni 12 mufrodat. Sehingga dalam 1
sebulan para santri telah memiliki sekian banyak mufrodat bahasa Arab. Maka dari itu, peserta didik atau para santri wajib menghafal mufrodat setiap harinya agar mudah nanti mempelajari teori maupun praktek bahasa Arab. Nah, materi tentang perubahan-perubahan kalimah dalam bahasa Arab. Di sini dikaji kalimah jamidah dan kalimah mutasyarrifah, sigo-sigo atau bentuk-bentuk kalimah wazan dan mauzun, macam-macam kalimah fi'il dilihat dari segi waktunya, misalnya fi'il madi, fi'il mudhari dan amar dilihat dari segi jenis hurufnya, sahih, mu'tal, mudhaf dan mahmus, dan dilihat dari segi jumlah hurufnya, misalnya sulasi mujarrad, sulasi majid, rubai mujarrad dan rubai majid dan lain-lain. Kajian tentang perubahan-perubahan kalimat seperti di atas adalah bagian dari materi-materi kajian dalam ilmu sorof. Sedangkan materi tentang jumlah kalam dalam bahasa Arab di sini dikaji jumlah ismiyah, definisi jumlah ismiyah, unsur-unsur jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, kalimat yang bisa dijadikan sebagai mubtada dan khobar, macam-macam khobar dan lain-lain. Yang kedua jumlah fi'liyah, definisi jumlah fi'liyah, unsur-unsur jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il atau fi'il, fa'il dan maf'ul bih, kalimat yang bisa dijadikan sebagai fa'il dan maf'ul bih, macam-macam bentuk fa'il dan maf'ul bih dan lain-lain. Kajian tentang jumlah kalam seperti di atas adalah bagian dari materi-materi kajian dalam ilmu nahwu. Nah, materi tentang i'rab, yakni perubahan bagian akhir kalimat, misalnya kalimat alhamdu. Kalimat ini bisa dibaca alhamdu, alhamda atau alhamdi. Kapan kalimat ini harus dibaca alhamdani atau alhamdaini? Kajian tentang i'rab adalah bagian dari materi-materi kajian dalam ilmu nahwu. Nah,